Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Khasriwa dari kelas Psikologi 2A. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai topik stres. Penasaran? Mari kita bahas di video ini. Oke, apa sih sebenarnya stres itu? Secara psikologis, stres adalah respon tubuh dan pikiran kita terhadap situasi atau peristiwa yang kita anggap mengancam atau menantang. Respon ini kompleks banget ya teman-teman, melibatkan berbagai sistem dalam tubuh kita, mulai dari hormon, saraf, sampai emosi dan pikiran kita. Nah, sekarang apa aja sih yang bikin kita stres? Penyebab stres bisa juga disebut dengan stresor. Nah, stresor ini bisa datang dari mana aja dan bentuknya itu macam-macam ya teman-teman. Secara garis besar, stresor kita dapat membaginya menjadi beberapa kategori. Bisa stresor fisik, stresor psikologis, stresor lingkungan, stresor sosial maupun stresor kehidupan. Yang pertama itu adalah stresor fisik. Badan kita yang gak fit itu otomatis bikin kita lebih rentan terhadap stres. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya kayak kita tuh lagi sakit, atau lagi kurang tidur, atau perubahan suhu yang ekstrim, atau kita lagi cedera. Nah itu dan sakit fisik lainnya, itu juga bisa membuat kita itu lebih rentan terhadap stres. Selanjutnya yang kedua adalah stresor psikologis. Nah, stresor ini mungkin banyak yang kita alami. Contohnya itu kayak tekanan kerjaan, tekanan sekolah, masalah hubungan, atau rasa cemas yang berlebih. Ini tuh pikiran kita ini mempunyai kekuatan yang besar untuk bisa menciptakan stres. Makanya stresor psikologis ini tuh banyak sekali yang kita alami karena ada di pikiran kita. Yang ketiga adalah stresor sosial. Ternyata sosial kita juga menjadi sumber stres. Misalnya itu kayak konflik dengan teman, atau konflik dengan keluarga, atau merasa diasingkan, atau peran sosial yang menurut kita itu bertentangan dengan diri kita sendiri. Yang keempat adalah stresor lingkungan. Bahkan hal-hal yang ada di sekitar kita seperti polusi udara, kemacetan, atau lingkungan sekolah atau lingkungan kerja kita itu bisa menjadi sumber pemicu stres kita. Baiklah teman-teman, dari stresor yang telah dijelaskan tadi, penting banget buat kita teman-teman akan kesadaran kita dengan memahami stresor tersebut. Karena kalau kita udah mengenali musuh hypernya itu kan, kita tuh lebih siap untuk menghadapinya. Oke, sekarang kita akan membahas bagian yang paling penting nih, gimana caranya kita mengatasi stres atau bisa disebut dengan coping stress. Kabar baiknya, ternyata coping stress itu memiliki berbagai macam cara atau banyak banget cara yang bisa kita lakukan, dan setiap kita memiliki cara yang berbeda-beda dalam menghadapi stres. Secara umum kita dapat membagi strategi coping stress itu menjadi dua kategori. Yang pertama itu adalah problem focus coping, dan yang kedua itu adalah emotion focus coping. Pertama adalah problem focus coping. Dari namanya itu adalah problem, berarti coping ini berfokus pada pemecahan sumber masalahnya. Strategi coping ini itu bisa sangat efektif ya teman-teman, kalau kita dapat mengidentifikasi sumber masalahnya dan punya kontrol untuk mengubahnya. Contohnya, kita stres karena ada tugas yang diberikan, tugas yang menumpuk. Nah, coping itu gimana? Nah, coping itu kayak kita tuh bikin jadwal cara kita ngerjainnya itu kapan. Nah, terus
Kalau kita terus atau enggak, kita juga bisa coping itu dengan meminta bantuan atau bekerjasama sama teman untuk membagi tugas, kita saling bantu gitu. Atau kalau kita misalnya nggak paham sama tugas itu, bisa kita tanyakan atau kita bisa tanyakan secara pribadi kepada dosen. Nah, intinya dalam problem focus coping ini kita mencari solusi untuk menghilangkan atau mengurangi sumber masalah dari stres kita tersebut. Yang kedua ada emotion focus coping. Strategi ini tuh copingnya itu berfokus bagaimana cara kita mengolah emosi yang muncul akibat stres yang kita alami. Contohnya, kalau kita ada masalah tuh kita bisa melakukan relaksasi seperti meditasi atau yoga, atau bisa sholat juga. Kalau untuk orang yang suka berolahraga, mungkin akan berolahraga untuk mencairkan ketegangannya. Bisa juga kita bercurhat sama teman atau sama keluarga, biar emosi kita tuh kita transferkan kepada teman kita, keluarga kita, dan kita pun menjadi tenang. Nah, intinya dalam emotion focus coping ini bertujuan supaya kita tuh menjadi lebih tenang dan lebih baik, walaupun sumber dari stres kita itu masih ada. Jadinya kita bisa emosi kita tuh masih stabil dan masih tenang, dan kita bisa menyikapi masalah dengan lebih bijak. Jadi teman-teman, stres itu adalah bagian siklus yang mungkin wajib dalam kehidupan kita, tapi bukan berarti kita harus terus-menerus tertekan olehnya. Dengan kita memahami apa itu stres, mengenali macam-macam stresor, dan yang terpenting itu kita dapat mengembangkan strategi coping stres yang efektif. Dengan itu kita dapat mampu menghadapi tekanan dengan lebih tekanan dalam diri kita dengan lebih baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.